Oke teman-teman, kali ini saya akan coba berbagi untuk teman-teman yang sering susah mendapatkan BIOS asli ya, BIOS asli atau BIOS dari website yang belum terekstrak. Tuh, selain edit, bisa menggunakan edit pakai aplikasi HXD atau juga bisa menggunakan aplikasi yang saya gunakan. Jadi kali ini saya coba berbagi ya. Di sini saya sering menggunakan untuk aplikasinya itu ini EC Finder ya. Saya menggunakan aplikasi EC Finder versi 0,0.5.3. Yang ini yang versi terbaru ya. Jadi di sini ada beberapa contoh file BIOS yang saya sediakan agar teman-teman bisa coba praktekkan nanti. Di sini ada beberapa BIOS yang bisa digunakan, maksudnya yang bisa diekstrak melalui EC Finder, ada yang tidak. Jadi fungsi EC Finder ini, jadi dia contohnya dari BIOS website itu dia bisa mengekstrak file EC dan file mainnya sendiri. Untuk sementara itu yang file BIOS asli, hampir semua BIOS asli itu menyimpan binary, menyimpan salinan dari EC di dalam BIOS mainnya. Nanti sebentar saya contohkan ya. Jadi untuk sementara ini saya contohkan untuk yang dari website ya. Ini saya sudah ambil dari beberapa sumber. Ini ada BIOS Acer, ada BIOS Asus, ada dua, sama ada BIOS Lenovo V14 G4 ya. Ya, jadi contohnya kayak begini. Untuk Asus itu bisa teman-teman download filenya di website aslinya, kemudian nanti bisa diekstrak ya. Jadi ambil yang versi install BIOS-nya itu, update BIOS-nya itu yang melalui BIOS ya, yang melalui menu BIOS ya, yang menu BIOS. Ini kita coba ekstrak dulu, kita coba buka dulu, kemudian kita keluarkan isinya. Ini kita copy ke atau cut saja, kita copy ke EC Finder, folder EC Finder. Ini sudah masuk ya, versi 3.17. Nah, kemudian ini kita klik, baru kita tarik ke EC Finder. Nah, nanti otomatis EC Finder terbuka. Dan bisa di sini kita pilih dia menggunakan EC yang size-nya berapa. Tuh, saya di sini karena mencoba X441MA itu dia pakai EC size-nya itu 128 KB. Jadi kita pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1 dan enter. Ini sudah selesai. Kita tutup aplikasi, kita refresh. Ini hasilnya. Oke. Jadi hasilnya ini kalau kita samakan dengan, kita compare dengan BIOS yang aslinya BIOS sedotan dari Mobo X441MA itu sama ya, sama, tidak ada bedanya. Begitupun juga dengan file EC-nya ya. Kita coba buka. Oke. Sama ya. Untuk ukurannya itu sama, 800.000. Hex-nya panjangnya 800.000 ya. Kemudian untuk EC-nya, oke. Nanti teman-teman bisa coba cek, bisa coba compare dengan file BIOS yang disedot dari Mobonya langsung ya, baru samakan. Itu bisa dibilang sama ya, sama. Oke, saya hapus lagi. Oke, kita lanjut coba ke X415EA. Kita coba tarik langsung ke EC Finder saja ya. Ini kita coba tarik ke EC Finder. Ini sama, menggunakan size 128 KB juga. Kita coba pilih. Oke, ini ya. Contohnya yang kayak begini ya. Nih, dia ndak bisa. Dia ndak bisa temukan apakah ini menggunakan. Jadi teman-teman juga pastikan untuk Mobonya dan BIOSnya sama kan, dia menggunakan EC apa. Ini kalau saya tidak salah, kalau bukan pakai seri ITBGA atau bagaimana, saya kurang paham.
Kita coba ulangi lagi ya. Kita coba ulangi lagi. Kita coba pakai yang IT557 ya. Oke, tidak mau ya. Tidak mau. Tuh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa yang bisa, ada yang tidak bisa. Oke, kita coba lanjut ke Lenovo ya. Jadi Lenovo ini dia dalam bentuk aplikasi, jadi kita harus ambil firmware isinya dulu. Kita buka pakai 7-zip, kemudian kita masuk di sini. Ini masuk di RFS ya, masuk di firmware, IDPad, kita ambil BIOS-nya. BIOS-nya langsung kita copy ke sini, ke EC Finder ya. Ini kita hapus dulu. Nah ini BIOS-nya ya, kita masukkan ke EC Finder. Jadi untuk catatan untuk teman-teman, tidak semua support ya, tidak semua support, hanya sebagian besar support ya, sebagian besar support, dan saya sudah sering gunakan ini. Oke, kita pilih ukuran 128 KB ya, sesuai dengan ukuran EC-nya. Oke, dia dapat ya, dia dapat. Kita coba refresh. Nah, kita lihat untuk file EC-nya sendiri 128 KB. Oke, menggunakan IT8380. Kemudian mainnya, oke, mainnya nanti bisa dicoba compare ya dengan BIOS aslinya. Tuh, lihat saja awalannya ini. Ini awalan sama akhirannya. Akhirannya dia berakhir di hex berapa. Tuh. Oke. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke BIOS Acer. BIOS Acer ini kita keluarkan dulu. Kemudian ini kita ekstrak isinya. Kita buka dulu filenya, kemudian kita ambil ini. Mana ini? Nih, iFlash ya. Kita copy masuk ke EC Finder. Ini sudah masuk ya. Kita coba tarik EC Finder. Ini untuk BIOS ES1432 ya. Kita coba ya, dia dapat ya, dia dapat. Kita coba refresh. Oke, jadi ini file EC nya, ini file mainnya. Oke, file mainnya ini file EC nya. Oke, kalau kita coba cari file EC dari seri ini, seri E1432, coba diperhatikan awalannya, sama enggak? Kayaknya sama ya, kayaknya sama. Oke, kita lanjut. Yang saya maksud tadi, jadi selain dia bisa mengekstrak, mengambil binary atau rekaman file EC dari BIOS main, dia juga bisa mengambil, selain dia bisa mengekstrak dari website, dia juga bisa mengambil rekaman file EC dari BIOS main ya. Kita coba cari BIOS apa dulu ya. Coba saya cari dulu dari sini ya, dari BIOS backupan ya. Kita ambil dari BIOS backupan, contohnya mungkin apa ya? Ya ini coba Acer C2230 ya. Saya coba copy. Saya masukkan ke EC Finder. Jadi yang kita dapatkan hanya BIOS main ya, BIOS mainnya, tapi EC-nya kita nggak dapat. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bingung carinya di mana. Tuh, mau ekstrak juga caranya gimana, agak susah ya. Jadi ini tinggal kita tarik saja ke EC Finder. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran EC-nya ya. Ukuran EC-nya. Jadi sini ya banyak mensupport beberapa EC. Hanya yang kebanyakan dipakai ini yang 128 ya. Oke.
EC not found ya, dia tidak dapat. Kita coba yang lain ya, kita coba ini Asus MQ14 QA yang versi baru ya, yang seri baru. Kita coba copy ke sini, kita coba tarik. Coba kita tes 128. Nah, dapatkan tuh, dia dapat file EC nya kan. Jadi ada yang beberapa yang bisa, ada yang nggak bisa. Nanti teman-teman bisa coba tes ya. Ini saya cuma berbagi saja, bukan mau mengajari. Mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya. Tuh, ini kita coba refresh ya. Oke, jadi ini file mainnya, ini file EC nya. Oke, menggunakan IT8226 ya. Tuh, masih versi 0. Oke, kita coba ambil dari website ya. Kita coba ambil dari website langsung, kita tes ya. Kita tes Asus. Oke, Asus Driver. Kita coba ambil dari website ya, baru kita compare hasilnya. Oke, kita ambil yang versi Asset Flash ya. Kita ambil yang versi 3.12. Oke, ini ya, kita coba keluarkan. Jadi ini tadi yang dari file BIOS main kita keluarkan EC nya, dan sekarang ini file dari website ya, kita coba ekstrak. Oke, kita pilih satu. Oke, dia dapat ya, dia keluarkan mainnya sama EC nya. Nah, ini mainnya, ini EC nya. Jadi mainnya sama ya, ukurannya bisa kita lihat, ukurannya sama ya dengan file BIOS aslinya yang dari DOM file, dari sedotan dari Mobo langsung. Oke, sama ya. Untuk EC nya sendiri kita coba compare. Ya, ini yang dari BIOS asli, yang dari BIOS website, ini yang dari BIOS asli. Oke. Sama ya, awalannya sama ya, Oke. Sama ya. Oke, jadi contohnya begitu teman-teman ya. Untuk BIOS aslinya, BIOS mainnya kita coba compare ya. Kita coba compare, kita lihat awalannya. Oke, awalannya ya kita lihat, sama akhirannya. Oke, akhirannya kosong ya. Kita coba compare dengan mainnya. Jadi ini yang dari website langsung, awalannya kita lihat. Yang backupan kita ke ataskan dulu ya, sama ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Oke, untuk kali ini saya coba berbagi untuk kali ini saja. Oke, kalau ada yang kurang atau ada yang lebih, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih.